A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pintar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang kurang fit, sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan, panjang umur, serta umur yang diberkahi. Semoga sobat pintarku semuanya dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Buat sobat pintarku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus menggali lubang, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolah-olah, digunjing, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat pintarku semuanya yang saat ini mungkin masih menghadapi masalah-masalah hidup, masih menghadapi kesulitan-kesulitan, semoga Allah segera bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat pintarku semuanya yang sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat pintarku semuanya yang masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah SWT dan segera bisa menuju halal. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat pintarku semuanya yang saat ini masih enggan meninggalkan dosa riba hanya karena takut kelaparan, kekurangan, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga bergegas hijrah meninggalkan riba. Untuk sobat pintarku semua yang sudah berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh, semoga Allah segerakan kita semuanya sampai ke tanah suci melakukan ibadah haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk. Jadi tadi buat sobat pintar semuanya saya sudah jawab. Insya Allah saya akan jawab di video. Nah, silakan disimak video ini. Barangkali aja pertanyaan panjenengan ada di sini gitu ya. Oke, ini kebanyakan pertanyaan tentang riba. Alhamdulillah semakin banyak teman-teman yang bertanya tentang riba. Artinya apa? Teman-teman peduli akan dosa besar tersebut. Ya, insya Allah teman-teman semuanya sudah berniat untuk hijrah meninggalkannya. Ya, memang harus ditinggalkan riba, itu dosa besar. Dari Mbak Cahya Azhara, apakah menggadaikan emas itu termasuk riba, Umi? Soalnya sudah hampir 4 tahun saya menggadaikan emas itu, hutang saya malah semakin numpuk, Umi. Nah, ini dia nih. Ya, menggadaikan emas yang saya tahu di pegadaian konvensional itu riba. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pernah melakukannya dulu saat saya belum berhijrah. Di situ itu dia menerapkan sistem bunga. Ada bunganya. Ya, semua yang ada penambahan, nilai penambahan ya, itu adalah riba. Menggadaikan yang benar ya nggak pakai bunga gitu kan. Saya nggak tahu kalau yang pegadaian syariah ya, seharusnya kalau yang memakai embel-embel nama syariah itu sudah ada lembaga khusus ya yang berwenang untuk mengambil hukum-hukum syar'i untuk diterapkan di situ. Coba tanya aja pegadaian syariah, saya juga belum pernah masuk ke sana. Tapi kalau panjenengan nanya pegadaian konvensional itu adalah riba. Jadi panjenengan sayang sekali kalau masuk lagi riba itu. Ya benar. Panjenengan ngomong 4 tahun nggak kelar-kelar utangnya. 4 tahun digadaikan terus itu ininya. Sementara apa? Dapat dosa. Sudah dapat dosa, bayar bunga ribanya lagi, ya kan? Ya kalau bisa ditebus segera gitu kan, atau kalau misalnya nominal ngambil pinjamannya dulu sesuai dengan nilai emasnya, udah ikhlasin aja, udah nggak usah diperpanjang-panjang lagi riba. Karena riba itu dosanya, efeknya ngeri banget ya, jangan lagi disentuh. Ini lagi dari Mbak Ari, ini sebetulnya curhat sih sebetulnya, tapi ada hikmah yang akan kita sampaikan. Terima kasih Umi atas ilmunya, saya lagi bingung Umi diniat dalam hati ingin lepas dari hutang-hutang riba. Nah kan, tapi kalau saya sudah teman saya nelpon sama yang lainnya juga, saya jadi nggak tenang, Umi. Manusiawi. Setiap hari bolak-balik nelpon sampai stres, rasanya saya mikirkannya. Dari mana uang untuk membayarnya? Dari Allah. Sempat terpikir Umi mau pinjam lagi. Nah, nggak boleh kalau pinjamnya riba. Kalau nggak riba boleh.
Karena teman-teman saya marah terus, sudah datang ke rumah dan yang lain juga datang ke rumah. Saya bilang minta tempo tapi nggak bisa lagi katanya. Doakan saya Umi agar niat saya bulat buat hijrah. Mudah-mudahan hari Sabtu nanti ini saya bisa membayar ke teman saya dan yang lainnya. Semoga Umi dan teman-teman di sini sehat selalu, diberikan rezekinya, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Buat panjenengan semoga Allah mudahkan. Intinya kalau panjenengan sudah hijrah dari riba, nggak usah takut sama manusia, takut dikata-katai, takut diintimidasi, takut dipenjarakan, takut digunjing, takut dihina, takut dicemooh. Nah itu semua nanti itu produknya setan. Memang setan itu kerjanya nakut-nakuti manusia, ya. Diingetin terus, nah kamu nanti kalau nggak ngambil utang lagi riba itu kamu nggak bisa nutup loh utangmu yang satu lagi. Kalau kamu nggak bisa nutup utangmu yang satu lagi, kamu dipermalukan loh di tetanggamu. Pilih mana, dipermalukan atau menentang hukumnya Allah. Ya jangan menentang hukumnya Allah gitu. Ingat, kalau Allah tidak ridhoi kita dipermalukan, nggak akan jadi. Mohonnya kepada Allah. Uang dari mana? Bertanya dari Allah gitu kan. Dari Allah. Cuma memang kita sebagai manusia melakukan ikhtiar-ikhtiar kita sebagai porsinya manusia. Kita disuruh apa? Ikhtiar. Kita disuruh apa? Berdoa gitu. Selebihnya apa? Sabar, biar Allah yang tentukan. Tapi di sini, dalam sini bulatkan tekadnya untuk hijrah dari riba. Sama, ini lagi pertanyaannya dari Mbak Maimanda. Assalamualaikum. Nah ini ASSS. Jangan kebiasaan menyingkat salam. ASSS ini tidak ada artinya. Saya nggak tahu artinya apa ini, ya. Karena kalau ASS dalam bahasa Amerika itu artinya mohon maaf jelek sekali gitu ya. Jangan kebiasaan menyingkat salam. Kita memberikan salam itu dengan ikhlas, dengan tujuan mendoakan orang yang kita berikan salam. Jadi kalau disingkat seperti ini nggak ada artinya, panjenengan ngasih apa buat saya gitu kan. Kalau panjenengan tuliskan Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu kita saling mendoakan gitu loh. Kalau begini apa nih? Ya, jangan kebiasaan menyingkat salam. Umi, saya mau tanya, apakah ikut arisan itu juga termasuk riba? Mohon penjelasannya. Arisan itu kalau dilakukan dengan prinsip yang benar, misal 10 orang arisan 100 berapa? 1 juta. Terus digoncang. Yang pertama dapat saya anggaplah. Berarti itu apa? Akadnya akad pinjam meminjam. Artinya apa? Saya dapat 1 juta itu saya pinjam ke 9 teman yang lain. Ya, 9 teman yang lain saya pinjamnya, tapi tanpa bunga. Nah, 9 teman yang lain ini niatannya apa? Menolong saya gitu. Nanti begitu seterusnya. Jadi sebetulnya di dalam arisan itu ada asas gotong royong, asas saling bantu. Cuma kalau diembel-embelin misalnya dipotong biaya admin sekian untuk pengurus. Nah, kitanya setuju apa kagak nih yang 10 orang tadi? Kalau kitanya setuju, karena mungkin si orang ini kesana kemari, kita hitung uang bensinnya, kita hitung kertasnya, kita hitung apanya, kita setuju dengan niatan kita sedekah, ya sah-sah saja. Tapi kalau kita nggak setuju dia main potong aja, nah itu ada kezoliman di situ. Tidak, riba itu adalah nilai penambahan. Nah, di sini tidak ada nilai penambahan, jadi bukan riba. Tapi ya itu tadi asas gotong royong, utang piutang. Kalau bisa jangan membuka pintu utang kalau nggak diperlukan sekali. Jadi sebetulnya arisan-arisan itu kalau misalnya panjenengan nggak perlu sekali nggak usah gitu. Karena itu utang, membuka pintu utang, biasakan diri kita jadi berhutang. Jadi bukan riba. Dari Mbak Milatun. Assalamualaikum Umi. Nah ini salam yang benar kayak gini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika saya sudah terlanjur ikut asuransi bagaimana Umi? Sedangkan saya sudah masuk 4 tahun. Apakah langsung saya berhenti dan mengikhlaskannya dan uang yang bisa dikembalikan kurang lebih 30%? Terima kasih Umi. Semoga Umi selalu sehat dan dalam perlindungan Allah. Mbak Mila, sudah jelas hukumnya asuransi seperti apa saya sudah pernah sampaikan. Kalau di situ ada nilai penambahan, yaitu di situ ada bunga, ya, ada bunga. Berarti panjenengan bermuamalah dengan yang namanya dosa riba, dosa besar. Nah, kalau panjenengan bertanya, apakah saya berhenti? Nah, itu pilihan kembali ke panjenengan. Panjenengan mau hijrah betul-betul total, ya kan? Hijrah total ataukah setengah-setengah? Yang namanya hijrah itu harus total, nggak perlu mikirnya. Selalu sampaikan, orang hijrah itu nggak perlu takut kelaparan, nggak perlu takut kehilangan, nggak perlu takut kekurangan. Nah, kalau panjenengan hijrah seperti ini, panjenengan masih mikir-mikir takut kehilangan, berarti panjenengan lebih besar nafsu duniawinya ketimbang imannya kepada Robnya. Karena apa? Allah perintahkan kita untuk menjauhi riba, jangan menyentuh riba. Dan Allah sampaikan, umumkan perang terhadap pelaku riba.
Kalau panjenengan masih menyayang-nyayang duit panjenengan yang itu, ya, sedangkan panjenengan sudah tahu hukumnya riba seperti apa, berarti sedang menentang hukumnya Allah gitu. Nah, yang seperti ini, pilihan itu kembali kepada panjenengan. Kalau saya yang ditanya, saya sarankan, tinggalkan. Sudah tinggalkan, masih untung dapat 30%. Tetapi sekali lagi kembali, kalau panjenengan seseorang istri yang sudah bersuami, diskusikan sama suami gitu. Jangan putuskan sendiri, diskusikan sama suami, karena sedikit banyak tentunya uang itu ada uangnya suami juga gitu ya. Tapi saran saya ya tinggalkan, karena itu dosa riba, dosa besar. Nggak ada keberkahan ya. Panjenengan gini, panjenengan dengan orang yang berada di pedalaman sana, di pedalaman hutan mungkin ya, beliau nggak tahu hukumnya Allah, nggak dihisab sebab karena nggak tahu. Tapi karena panjenengan sudah nonton channel saya, panjenengan sudah tahu hukumnya Allah, panjenengan masih tabrak terus, seolah-olah Allah sudah kasih portal, panjenengan tabrak terus gitu. Di situ nanti nggak ada keberkahan, gitu ya. Dari Kakak Heng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau tanya, aku ada di luar negeri, aku ini banyak masalah terutama uang. Nah kan banyak masalah tuh. Aku mau mendamkan amalan-amalan yang kakak bilang nggak cukup banyak waktu. Jadi intinya nggak istiqomah. Terus gimana kak? Nah panjenengan sudah tahu, panjenengan banyak masalah. Ya harus istiqomah gitu kan. Panjenengan katakan nggak punya banyak waktu. Allah kasih panjenengan waktu 24 jam loh. Allah perintahkan kita, Allah hidupkan kita ke dunia ini, Allah berikan kita waktu ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Kalau panjenengan tidak pintar-pintar memanage waktu panjenengan untuk beribadah kepada Allah, ya panjenengan selamanya akan berada dalam masalah. Tadi termasuk uang yang panjenengan sampaikan. Yang tahu cara manage waktu panjenengan sendiri, karena saya nggak tahu kesibukan panjenengan apa. Saya sampai melahirkan, memunculkan wirid harian mimin itu, saya berusaha menyusun wirid-wirid yang mana-mana yang saya bisa amalkan. Karena terus terang, saya mendapatkan wirid itu banyak sekali dari dua guru saya, dan juga belum yang saya tonton dari ceramah-ceramahnya ulama. Tapi nggak semuanya saya bisa amalkan. Saya pilih mana-mana yang saya bisa amalkan. Nah panjenengan, kesibukannya bagaimana di luar negeri? Ya itu susun gitu loh. Susun, atur schedule-nya. Oh sholat saya jam sekian, habis sholat saya waktunya nggak bisa karena saya harus dipanggil bos saya lagi. Nah panjenengan susun itu, tapi jangan tinggalkan amalannya. Karena kayak misalnya amalan sholawat, amalan zikir gitu kan, subhanallah, 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 itu panjenengan bisa lakukan sambil aktivitas, yang penting jangan di kamar mandi gitu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan panjenengan nggak punya banyak waktu, ya kan, sesibuk apapun. Saya juga sibuk, saya karyawan di sebuah kantor ya kan, saya memiliki tanggung jawab memimpin cabang yang saya pimpin. Saya berusaha bagaimana mungkin saya tetap lakukan wirid saya. Nanti begitu libur saya juga bukan layah-layah santai-santai ya, jadi ini kaum rebahan bukan, tapi saya masih harus pulang ke Rembang dan itu perjalanan jauh. Tapi saya manfaatkan pulang saya itu untuk wirid saya. Begitu sampai di rumah juga sama, saya tetap manfaatkan dalam keadaan saya ngepel, nyapu, nyuci segala macam, saya tetap amalkan apa yang bisa saya amalkan. Jadi sebisa mungkin waktu saya ini yang Allah berikan untuk kita semuanya ini memang untuk beribadah kepadanya, jadi harus kita isi dengan amal-amal soleh. Intinya gitu ya. Jadi jangan beralasan tidak punya banyak waktu. Oke, ini saya sudah cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada banyak sekali pertanyaan, kita akan jawab di video yang selanjutnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.